381, Formasi Anti-Vampir. Bertemu Markis Vampir di sini sungguh merepotkan. Zhou Lei dengan cepat menghitung langkah selanjutnya dalam benaknya. Hah, peluru perak. Dai Ze mendengus jijik. Setelah bertahun-tahun, apakah ini masih satu-satunya yang dimiliki para pemburu iblis? Sambil berkata demikian, Dai Ze mengangkat tongkat di tangannya dan membantingnya dengan keras ke tanah. Gedebuk. Saat tongkat itu mendarat di tanah, riak-riak ungu tua yang dapat dilihat dengan mata telanjang menyebar ke segala arah. Sial, cepat. Pupil mata Liu Huiying mengecil. Dia baru saja membuka mulutnya dan ingin memanggil para pemain ketika kakinya sudah tertutup oleh cahaya ungu. Saat berikutnya, Liu Huiying memasuki keadaan diam. Sederet petunjuk permainan terlintas di matanya. Petunjuk, Anda telah memasuki kondisi hening. Anda tidak dapat menggunakan skill aktif apapun, tidak dapat menggunakan ransel, dan tidak dapat berbicara. Oh, tidak, sudah berakhir. Liu Huiying menyadari bahwa rekan satu timnya yang lain juga terdiam pada saat yang sama. Ekspresi Zhou Lei menjadi gelap. Tongkat itu salah satu dari 13 artefak suci. Ini merepotkan. Dalam keadaan seperti ini, kita tidak akan bisa berteleportasi. Wu Xingwen mengepalkan tinjunya. Ia membawa bom berdaya ledak tinggi. Jika ia bertarung sekuat tenaga, ia mungkin bisa menghentikan kemampuan merapal mantra Dai Ze. Bang! Tepat saat semua orang memikirkan cara untuk melarikan diri, beberapa lubang saluran ventilasi di sudut dinding terbuka paksa. Beberapa sosok merah melesat keluar dari saluran ventilasi. Setelah mendarat di tanah, mereka menerkam tetua vampir, Dai Ze. Itu Likers. Ada kesempatan untuk kabur. Suara mendesing. Sambil memegang tongkatnya, lelaki tua itu terus-menerus menghindar dan dengan cekatan menghindari serangan para penjilat. Namun, ada selusin penjilat yang berlarian keluar dari lorong itu. Dalam lingkungan yang begitu sempit, Dai Ze tak punya cara untuk menghindar. Ia hanya bisa mengambil tongkatnya, mengangkatnya lagi, dan mengarahkannya ke arah seorang liker. Gedebuk. Tongkat jalan itu menyentuh pelan dahi si penjilat. Si liker membeku di udara selama setengah detik. Ledakan. Tubuh si penjilat meledak. Saat tongkat di tangan Dai Ze terangkat dari tanah, mantra keheningan langsung kehilangan efeknya. Cepat. Teleportasi. Nifeiran segera menggunakan kemampuan spasialnya. Cahaya putih menyala, dan Nifeiran memimpin tim menuju lorong menuju ruang bawah tanah kedua. Di ruang bawah tanah kedua, Zhou Lei merasa seolah-olah telah berlari ribuan meter. Seluruh tubuhnya terkuras energi. Dia duduk di tanah, meneguk minuman cola, dan terengah-engah. Wajah Liu Huiying juga pucat. Mantra keheningan yang dilantunkan oleh tetua vampir tidak memberikan banyak kerusakan pada orang biasa, tetapi memberikan banyak kerusakan pada dua pemain tipe roh. Semuanya, sepertinya kalian mengalami masalah. Melihat Fang Heng yang menyembulkan kepalanya dari saluran ventilasi di samping, Chen Xiang mengangkat tangannya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk teman-temanmu. Zhou Lei terengah-engah dan melanjutkan, segel biasa hanya efektif melawan vampir biasa. Melawan markis para vampir itu, segel di sini hampir tidak efektif. Dengan dia menjaga pintu masuk, akan sulit bagi kita untuk masuk dan menghancurkan lorong itu. Semua orang terdiam. Fang Heng menjulurkan separuh tubuhnya dari saluran ventilasi dan mengangkat tangannya. Semuanya, aku punya saran. Hah! Semua orang mengangkat kepala dan menatap Fang Heng yang sedang berbaring di saluran ventilasi. Fang Heng, kenapa kamu tidak turun dulu sebelum bicara? Chen Xiang merasa lehernya yang kaku tidak sanggup lagi menatap saluran ventilasi. Tidak, sulit untuk merangkak masuk dan keluar. Formasi segel anti-iblis di tanah masih beroperasi. Fang Heng punya firasat buruk untuk menginjakannya. Sebenarnya, aku punya beberapa teman yang cukup kuat. Mereka bisa memikirkan cara untuk menyelundupkanku sendirian ke dalam susunan teleportasi. Aku bisa diam-diam pergi dan menghancurkan susunan teleportasi sendirian. Tapi begitu aku bergerak di jalur teleportasi, alarm bawaan lembaga penelitian akan berbunyi. Vampir tua tadi akan mengejarku, jadi kau harus memikirkan cara untuk menjebaknya sebentar. Liu Huiying dan Zhou Lei saling berpandangan dan berkata, selain upaya terkoordinasi tim kita, jika kita membentuk formasi anti-vampir untuk membunuh vampir terlebih dahulu, kita bisa menjebaknya untuk sementara waktu.
Formasi anti-vampir itu menghabiskan banyak energi, jadi kita hanya bisa mengaturnya sekali. Lagi pula, kita tidak akan siap bertempur setelah mengaktifkan formasi itu. Fang Heng bertanya, berapa lama kita bisa menjebak Daize? Butuh waktu sekitar 15 menit untuk membentuk formasi. Dengan menggabungkan efek formasi dan gangguan kita dari samping, kita mungkin bisa menjebaknya setidaknya selama 10 menit. Fang Heng membuat beberapa perhitungan dalam hatinya, 10 menit masih terlalu singkat. Tampaknya setelah dia membangun jalur antar server, dia harus bergegas dan membantu tim menghadapi tetua vampir. Memikirkan hal itu, Fang Heng berkata, waktunya sudah cukup bagiku untuk menghancurkan jalur teleportasi. Aku tidak masalah. Wu Xingwen bertanya dengan suara berat, Fang Heng, rencanamu sangat berisiko. Seberapa yakin dirimu? Fang Heng mengangkat bahu dan berkata dengan santai, tentu saja aku 100% yakin. Wu Xingwen tidak ragu lagi. Periksa waktu sekarang. Jalankan rencananya dan aktifkan formasi anti-vampir dalam 18 menit. Mengikuti saluran ventilasi, Fang Heng naik kembali ke ruang bawah tanah ketiga dan kembali ke aula pusat kendali. Aula itu agak kacau. Saat ini, langit di luar sudah cerah. Federasi, yang bersembunyi sepanjang malam, melancarkan serangan. Kontras yang besar membuat pihak organisasi Night Owl hampir tidak mampu bertahan. Fang Heng memperhatikan Parason sedang mengendalikan sesuatu di depan platform kendali utama, tampak cemas. Ada apa, Parason? Dari ekspresimu, situasinya sepertinya tidak terlalu baik. Tanpa memeriksa posisi Fang Heng, Parason menjawab dengan santai, kita dalam masalah besar. Aku tidak bisa menghubungi laboratorium di ruang bawah tanah ke-6. Oh, petik 2. Serangan balik Federasi sungguh dahsyat. Tuan Sikong saat ini berada di bawah tekanan yang sangat besar. Beliau baru saja menghubungi kami untuk segera mengaktifkan para tiran dan memblokir gelombang serangan pertama Federasi. Parason begitu cemas hingga dahinya berkeringat. Saya sudah bisa mencoba menghubungi laboratorium di ruang bawah tanah ke-6, tetapi tidak ada respons dari sana. Benar, Fang Heng mengerti dan berkata, mungkinkah ruang bawah tanah ke-6 diserang oleh sekelompok liker? Tidak mungkin. Laboratorium di ruang bawah tanah ke-6 adalah ruang tertutup. Sekalipun lorong ruang bawah tanah ke-6 diserang oleh sekelompok liker, para liker tetap tidak akan bisa melewati pintu besi itu. Nada bicara Parason juga agak ragu. Meskipun dia sangat enggan mengakuinya, dia merasa Fang Heng benar. Jika apa yang dikatakan Fang Heng benar, pikir Parason. Fang Heng menyarankan, mengapa kamu tidak membawa beberapa orang ke ruang bawah tanah ke-6 untuk melihatnya? Petik 2. Mendengar itu, Parason langsung meringkuk ketakutan. Jangan menggodaku lagi. Tadi, peralatan pengawasan di ruang bawah tanah kedua rusak. Kemudian, para vampir juga diserang. Sekarang, seluruh lembaga penelitian mungkin akan diserbu oleh Federasi. Kalau kita pergi ke ruang bawah tanah ke-6, kita mungkin dalam bahaya. Masuk akal. Lagi pula, hidup kita adalah milik kita sendiri. Tidak perlu terlalu mempertaruhkannya. Fang Heng sangat setuju. Sambil berbicara, dia berjalan ke stasiun komando dan merajuk pada perangkat penstabil penghancur ruang di bagian tengah. 382, kerusakan. Jangan khawatir, Parason. Setidaknya stabilizernya masih berfungsi dengan stabil, kan? Saat ini, karena situasi yang mengerikan di dunia luar, para budak darah telah berhenti mengirim biji ke lorong waktu. Para vampir terus mengirim bala bantuan melalui jalur teleportasi, langsung bergabung dengan medan perang di luar lembaga penelitian. Mungkin, petik 2, ekspresi Parason lebih buruk daripada orang yang sedang menangis, menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak terhibur oleh kata-kata Fang Heng. Fang Heng tersenyum, melihat waktu, dan dengan lembut mengetuk tombol di stasiun komando. Ayah! Stabilizer tiba-tiba redup, bersenandung. Kebisingan dari stabilisator berputar berkecepatan tinggi segera berkurang lebih dari setengahnya. Lalu seluruh tempat penampungan membunyikan alarm. Peringatan, jalur teleportasi mengalami malfungsi. Mohon segera perbaiki. Peringatan, jalur teleportasi mengalami malfungsi. Mohon segera perbaiki. Di ruang bawah tanah kedua, Wu Xingwen dan para pemain yang telah memimpin vampir tua ke formasi penyegelan yang ditingkatkan juga mendengar alarm. Mereka tahu bahwa Fang Heng telah mengikuti rencananya.
Daize terjebak dalam formasi anti-vampir. Mendengar alarm itu, dia menyadari bahwa dirinya telah ditipu oleh manusia. Mata Daize yang awalnya gelap kini tertutupi oleh lapisan warna merah tua. Apakah itu kalian? Diam. Petik 2. Liu Huying mengangkat pistolnya dan menembak. Parason memucat ketakutan. Seperti yang kutakutkan, stabilizernya benar-benar rusak, dan saat ini juga. Dia melihat bahwa daya operasi tetap penstabil yang ditampilkan pada monitor status menurun secara signifikan dalam waktu singkat. Penurunan daya menyebabkan jalur teleportasi menyusut hingga 1/10 dari ukuran aslinya dalam sekejap. Dengan lubang lorong sekecil itu, mustahil bagi vampir untuk masuk melalui teleportasi. Bala bantuan para vampir telah diputus. Ini, Fang Suo, ada apa? Fang Heng menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius dan berkata, sepertinya kita menghadapi masalah lagi. Saya bertanya, apa sebenarnya yang kita temui? Petik 2. Ledakan. Detik berikutnya, beberapa ledakan keras teredam datang dari pintu masuk lorong di luar ruang kendali utama. 3 wujud tiran menggunakan tubuh mereka untuk menerobos pintu paduan di sisi kanan lorong dan berjalan memasuki aula. Total 3 wujud tiran. Sejak kapan mereka menyusup ke lembaga penelitian? Parason memucat ketakutan sementara keringat dingin membasahi wajahnya. Fang Heng mengerutkan bibirnya dan berkata kepada Parason, sepertinya masalah kita semakin besar. Kurasa dugaan kita sebelumnya benar. Wujud-wujud tiran di pot kultivasi ruang bawah tanah ke-6 telah terbangun. Aku sarankan kita segera menghubungi Tuan Sikong untuk mengendalikan wujud-wujud tiran ini. Parason berbalik dan menatap Fang Heng. Fang Heng tidak menghiraukan reaksinya dan berkata, kalau tidak, jika bentuk-bentuk tiran ini kehilangan kendali, kita akan tidak berdaya. Tolong, jangan bicara lagi. Parason dengan cepat menarik Fang Heng kembali dan menghentikannya melanjutkan. Dia merasa Fang Heng adalah hantu pembawa sial hari itu. Semua yang dikatakannya menjadi kenyataan. Bang, beberapa vampir di samping mencoba untuk maju ke depan untuk menghalangi langkah para tiran, namun mereka terpental oleh pukulan para tiran. Para tiran terus bergerak maju, melangkah menuju jalur teleportasi di aula pusat kendali. Para vampir yang awalnya menjaga aula pusat kendali pun ikut menerkam ke arah para tiran, berusaha menghadang serangan mereka. Pada saat yang sama, meriam otomatis yang tersembunyi di aula juga diaktifkan, menembaki pintu masuk lorong. Di bawah tekanan tembakan dan serangan para vampir, para Tyrant terjebak di pintu masuk, tidak dapat menerobos. Tuan Su, saya sarankan kita jangan biarkan mereka mendekati jalur teleportasi. Tentu saja aku tahu. Cepat pikirkan cara memperbaiki jalur teleportasi. Otak Su Jincheng juga terasa sakit parah. Ia tak sempat memikirkan bagaimana wujud-wujud Tyrant itu kehilangan kendali. Ia dan para pemain Night Owl lainnya mengangkat senjata mereka dan membidik titik-titik lemah wujud-wujud Tyrant. Parason memandang sosok tiran yang telah bergegas menuju pintu masuk aula dan merasa sangat cemas. Dia tak kuasa menahan diri untuk mendesak, sudahkah Anda menemukan penyebab anomali data ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalur ini? Tenang saja, aku masih memeriksa datanya. Ini tidak bisa terburu-buru. Wajah Fang Heng tenang. Lebih cepat. Petik 2. Begitu Parason selesai berbicara, beberapa suara mendesis lagi terdengar. Ketika Parason mendengar suara itu, ia langsung teringat sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya menegang dan dia perlahan menoleh ke arah pintu. Di bawah serangan bertubi-tubi meriam otomatis, belasan liker melesat ke aula sambil menempel erat di tembok, menahan serangan meriam otomatis. Sialan, Su Jincheng mengumpat keras dan melemparkan granat kejut. Bes, cahaya putih yang menyilaukan berkelebat. Sebelum pemain Night Owl dapat menyingkirkan para liker yang terkena stun, lebih banyak lagi liker menyerbu masuk dari pintu masuk lorong pada detik berikutnya. Kenapa sekarang? Sudah cukup sulit dengan wujud Tyrant. Su Jincheng segera menembakkan flashbang lagi. Dia tahu betul bahwa mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Flashbang hanya dapat bertahan selama beberapa detik, dan efeknya akan sangat berkurang jika dia menggunakannya beberapa kali dalam waktu singkat. Su Jincheng mencabut parang di tangannya, melompat ke depan, dan menebas ke bawah. Mendesis. Anggota tubuh yang patah beterbangan. Cakar tajam para liker telah dipotong oleh Su Jincheng. Fang Heng berpura-pura mengendalikan pos komando dan menatap Su Jincheng dengan heran,
Berpikir, sepertinya Su Jincheng juga punya bakat karakter yang bisa meningkatkan damage dalam pertarungan jarak dekat. Tapi, itu tidak berguna. Terlalu banyak liker di sekitar sini. Lebih banyak liker menempel erat di dinding dan menyerbu ke aula pusat kendali. Para liker yang banyak jumlahnya membentuk aliran merah dan hampir seketika menelan garis pertahanan yang didirikan oleh para pemain Night Owl. Melihat pintu masuk lorong tak dapat dipertahankan, Parason benar-benar panik. Tanpa sadar ia mundur, mencari perlindungan di mana-mana, berjongkok, dan memegangi kepalanya. Seorang liker menyerangnya dari depan. Mendesis. Cakar tajam menyerangnya dari udara. Enyahlah. Dalam kepanikan, Parason menyerah pada naluri bertahan hidupnya dan mengambil kunci Inggris besar di sampingnya untuk menangkis serangan itu. Retakan. Lengan Parason gemetar. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan di tangannya untuk menangkis cakar tajam si penjilat. Parason menatap liker di depannya, bahkan tidak berani bernapas berat. Jarak antara keduanya hanya beberapa sentimeter. Ia bahkan bisa mencium bau darah di tubuh si penjilat. Pada saat kritis itu, Parason mendengar Fang Heng berteriak. "Parason, apa kata sandi pusat kendalinya? Cepat!" Parason menaruh harapan terakhirnya pada Fang Heng dan segera berteriak, 278.123. Baiklah, terima kasih. Parason tertegun. Tiba-tiba ia menyadari ada sesuatu yang salah. Fang Suo, kamu. Pada saat berikutnya, Parason merasakan suatu kekuatan dahsyat menimpa tangannya. Cakar tajam si penjilat langsung mengayunkan kunci Inggris di tangan Parason. Bayangan putih melintas, dan cakar tajamnya menekan leher Parason. 383, kristal spasial ungu. Mata Parason berkilat ketakutan. Untuk sesaat, pikirannya menjadi kosong. Kemudian, beberapa pikiran muncul lagi. Ada yang aneh dengannya. Apa dia dari federasi? Tapi, kenapa? Parason benar-benar tidak mengerti motif Fang Heng. Kalau saja dia dari federasi, dia bisa dengan mudah melakukan sesuatu pada jalan itu, dan rencana mereka tidak akan terlaksana sampai tahap ini. Karena itu, Parason tidak pernah mencurigai Fang Heng. Siapakah sebenarnya dia? Maaf, Parason, tapi kau salah mengira aku orang lain. Aku bukan Fang Suo. Cakar tajam si penjilat menebas leher Parason. Mendesis. Darah berceceran. Fang Heng menundukkan kepalanya dan dengan cepat memasukkan kata sandi ke platform kontrol utama. Petunjuk, kata sandi terverifikasi. Anda telah memperoleh otoritas tertinggi untuk perangkat penstabil penghancur ruang. Fang Heng dengan cepat mengetuk layar dengan kedua tangan, mengubah koordinat yang telah ditetapkan sambil menjaga perangkat tetap berjalan. Anda telah menyiapkan platform penerima baru dan sedang dalam proses memperbarui konfigurasi. Harap konfirmasi bahwa Anda telah mengatur ulang koordinat tujuan. Di belakang Fang Heng, liker selesai membersihkan dua pemain organisasi Night Owl terakhir di aula. Lebih dari 10 klon zombie terhuyung-huyung masuk dari ruang kendali utama. Mereka menggeledah mayat-mayat di tanah sejenak, mencari kunci pas, mengambilnya satu persatu, lalu terhuyung-huyung menuju alat penstabil pemecah ruang. 18 klon zombie mengelilingi perangkat tersebut dan mulai memodifikasinya. Petunjuk, sesuai template modifikasi khusus pemain, klon zombie Anda telah memodifikasi sebagian stabilizer. Progres modifikasi saat ini, 4%. Anda telah menyelesaikan pengaturan ulang jalur luar angkasa. Mencari sinyal luar angkasa yang dapat diterima. Petik 2. Setelah mengatur ulang koordinat tujuan jalur teleportasi, Fang Heng mengambil kesempatan untuk berjalan ke sudut aula sementara klon zombie memodifikasi jalur teleportasi. Ada sekitar 10 kotak besar yang ditumpuk di sudut. Kotak-kotak itu semuanya dipindahkan oleh budak-budak darah dari luar. Sebelumnya, karena tersumbatnya jalur teleportasi, kotak-kotak itu ditumpuk sementara di sudut ruang kendali. Apa yang mungkin ada di dalam? Fang Heng sedikit penasaran. Dia berjalan maju dan mengangkat tutup salah satu kotak. Kotak itu berisi kristal ungu. Apa ini? Petik 2. Fang Heng belum pernah melihat kristal ungu sebesar itu. Ia mengulurkan tangan dan mengambil satu dari kotak, lalu memegangnya untuk mengamati. Petunjuk, Anda telah menemukan kristal spasial ungu. Barang, kristal spasial ungu. Deskripsi, kristal ungu khusus yang telah menyerap energi spasial sejak lama. Kristal ini mengandung konsentrasi energi spasial yang tinggi. Deskripsi,
Item ini unik untuk game dasar zombie apokalipse. Item ini hanya muncul di beberapa server. Deskripsi, barang ini tidak dapat disimpan dalam ransel. Kristal yang mengandung energi spasial. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri, bingung. Dia tidak memiliki ingatan apapun terkait kristal ungu. Apakah para vampir menghabiskan begitu banyak upaya untuk merebut server 5 hanya demi kristal-kristal ini? Yah, terserahlah. Fang Heng memutuskan untuk tidak terlalu banyak berpikir. Karena dia telah membuka lorong waktu, dia dapat dengan mudah membawa kembali biji kristal ungu itu nanti. Qiu Yaokang adalah seorang jenius, jadi dia mungkin bisa menemukan sesuatu setelah meneliti kristal tersebut. Petunjuk, klon zombie Anda telah menyelesaikan modifikasi. Petunjuk, perangkat stabilisasi penghancur ruang khusus pemain telah dimodifikasi. Sudah dimulai. Fang Heng bergumam pada dirinya sendiri sambil menekan tombol merah di platform kendali utama. Petunjuk, mengunci koordinat spasial. Mencocokkan koordinat spasial. Membangun komunikasi. Petik 2. Petunjuk, pencocokan koordinat spasial selesai. Petunjuk, menghubungkan. Petik 2. Di tengah aula pusat kendali, lorong ruang hitam, yang radiusnya kurang dari 10 cm, langsung menyusut hingga batasnya, lalu meluas ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Mendesis, mendesis, mendesis. Lorong ruang angkasa itu memancarkan suara mendesis listrik yang terus-menerus. Berhasil, Fang Heng memusatkan pandangannya pada perjalanan waktu yang meluas lagi. Riak samar muncul di pintu masuk lorong. Seekor zombie terhuyung keluar dari lorong. Itu klon zombiku. Fang Heng tersadar saat ia mengendalikan klon zombie itu untuk berjalan kembali. Kemudian, Mo Jiawei melangkah keluar dari celah lorong. Dia langsung melihat Fang Heng. Mo Jiawei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat karena dia terlalu terkejut. Sial, ini distrik 5. Mo Jiawei tahu bahwa Fang Heng sedang melakukan sesuatu yang besar, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan membangun lorong waktu antara distrik 5 dan distrik 8. Sial, apa yang terjadi sekarang? Apa dia bersiap memindahkan semua barang di distrik 5 kembali ke rumah? Gumamnya. Kemudian, Lucia dan Dark Knights juga muncul. Setelah para ksatria kegelapan menerima berita tentang meteorit generasi pertama, mereka segera datang untuk memberikan dukungan. Untuk memindahkan meteorit generasi pertama, mereka telah mengenakan pakaian pelindung untuk melindungi diri dari radiasi. Berjalan keluar dari lorong waktu, Lucia mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan rasa ingin tahu. Ia merasa dunia terasa asing sekaligus familiar. Apakah ini dunia paralel? Aku tak menyangka bisa menyaksikan semua ini dengan mata kepalaku sendiri. Sungguh menakjubkan. David mendecak lidah dan mendesah. David, terima kasih sudah datang membantu. Lembaga penelitian ini sangat berbahaya sekarang. Bisa hancur kapan saja. Kita harus memindahkan meteorit generasi pertama kembali secepat mungkin. Fang Heng melangkah maju dan menyerahkan kartu magnetik ke laboratorium di ruang bawah tanah ke-6. Meteorit generasi pertama masih ada di ruang bawah tanah ke-7. Kalian gunakan ini untuk masuk melalui pintu masuk laboratorium di ruang bawah tanah ke-6. Aku akan kembali dan menemui kalian setelah aku selesai dengan tugasku. David menyimpan kartu magnetiknya dan mengangguk. Oke, serahkan saja pengangkutan materialnya kepada kami. Fang Heng. Lucia maju 2 langkah dan menghentikan Fang Heng yang hendak pergi. Butuh bantuanku. Bantu aku mengendalikan tim zombie di ruang bawah tanah ke-5. Gunakan mereka untuk mengangkut material. Oke, kamu harus hati-hati. Fang Heng melambaikan tangannya dan berlari menuju ruang bawah tanah kedua. Para vampir itu sangat sulit dihadapi. Wu Xingwen dan timnya sendiri tidak akan mampu menghadapi mereka dengan mudah. Fang Heng berpikir bahwa ia harus bergegas dan membantu. Di lorong ruang bawah tanah kedua. Untuk mengulur waktu Fang Heng, Wu Xingwen dan timnya menghabiskan banyak upaya menjebak Dai Ze dalam formasi anti-vampir. Formasi itu menjebak Dai Ze di tempat, membuatnya tak bisa bergerak. Namun, mereka tidak bisa benar-benar mengancam Dai Ze. Bang! Bang, bang, bang. Dai Ze yang terikat di tempat, melambaikan jubah hitamnya dan menangkis peluru satu persatu. Ledakan. Wu Xingwen mengangkat tinjunya yang besar dan menghantamkannya ke arah Dai Ze. Dai Ze mengangkat tongkatnya dan dengan lembut menusuk ke depan.
Saat tongkat itu menyentuh tinju Wu Xingwen merasakan kekuatan dahsyat yang menyerbu ke arahnya. Ia terpental dan menghantam dinding di belakangnya. Kalian benar-benar menyebalkan. Setelah tertunda hampir 10 menit, Daize hampir kehilangan kesabaran. Ia merasakan segel di bawah kakinya melemah dan perlahan mengulurkan tangannya ke depan. 384 pengepungan. Darah merah mengembun di udara dan perlahan berkumpul di telapak tangan Daize. Untuk bisa melakukan ini, para pemburu iblis. Petik 2. Saat dia berbicara, Daize tiba-tiba merasakan sesuatu dan mengerutkan kening. Bang! Ventilasi saluran ventilasi di langit-langit di belakang Daize pecah dengan keras. Serangkaian bayangan merah memancar keluar dari langit-langit. Itu Likers. Para Likers menerkam Daize sekali lagi. Wu Xingwen dan yang lainnya merasa terkejut dan senang. Jelas sekali, Fang Heng telah datang. Para Liker menyerbu ke arah Daize dan mengelilinginya, mengayunkan cakar tajam mereka dan menyerang dengan ganas. Kaki Daize terikat, dan ia tak bisa bergerak. Ia berusaha sekuat tenaga menghindar dengan tubuhnya. Namun, karena terlalu banyak Liker, ia pun segera dikepung. Gedebuk, Fang Heng melompat turun dari saluran ventilasi di belakang Wu Xingwen dan yang lainnya. Melihat Fang Heng bergegas untuk mendukung mereka, Zhou Lei terkejut dan berteriak, "Fang Heng!" Wu Xingwen lebih khawatir tentang jalur teleportasi. Ia buru-buru bertanya, bagaimana jalur teleportasinya? Selesai. Petik 2. Fang Heng mengacungkan jempol pada semua orang. Wu Xingwen dan yang lainnya tentu saja mengira Fang Heng mengacu pada fakta bahwa jalur teleportasi telah dihancurkan. Seketika, mereka merasakan beban berat terangkat dari pundak mereka. Bagi rakyat federasi, selama mereka bisa menghancurkan jalur teleportasi, misinya akan dianggap selesai. Sekalipun mereka harus mengorbankan nyawa mereka di sini, itu tetap sepadan. Chen Ziang berkata dengan gembira, "Bagus sekali, Fang Heng." Fang Heng juga sedang senang. "Aku baik-baik saja. Pujian untuk temanku, yang bisa diandalkan." Sangat bisa diandalkan. Liu Huiying menatap Daize yang berada di depan para Liker dan berkata dengan suara berat, "Jangan terburu-buru merayakan. Kita selesaikan masalah ini dulu." Para Liker yang menyerang Daize mengeluarkan suara mendesis dengan ganas. Seluruh tubuh Daize terbakar dengan lapisan kabut darah. Terkena kabut darah, para Liker yang menyerang dengan ganas mengalami penurunan HP yang drastis. Catatan permainan Fang Heng langsung membanjiri layar. Petunjuk, klon zombie Anda, Liker, telah diserang oleh sihir darah. Petunjuk, klon zombie Anda, Liker, telah menerima serangan sihir darah. Kehilangan HP secepat itu. Fang Heng berpikir dalam hati. "Cepat, mundur!" teriak Fang Heng dan memimpin untuk mundur ke belakang tikungan. Ketika rombongan itu mendengar hal itu, mereka segera mundur. HP Likers dengan cepat turun di bawah 10%. Ledakan darah. Fang Heng segera mengeluarkan skillnya. Ledakan, ledakan. Para Liker di sekitar Daize menghancurkan diri sendiri dari jarak dekat. Percikan darah mengikis dinding di sekitarnya menjadi beberapa lubang hitam besar. Penghancuran diri. Zhou Lei diam-diam terkejut dengan kekuatan penghancur diri para Liker. Tapi kenapa jurus ini tampak begitu mirip dengan kemampuan vampir? Pikirnya dalam hati, menatap Fang Heng dengan bingung. Wu Xingwen juga bingung. Ia merasa ledakan diri para Likers agak familiar, dan sangat mirip dengan adegan yang ia lihat sebelumnya di video. "Kalian semua, harus mati." Sebuah suara dingin terdengar di tengah lorong. Daize tidak mati. Seluruh tubuhnya diselimuti kabut berwarna darah yang terus mengepul. Tubuhnya telah membesar beberapa kali lipat. Dengan kabut berwarna darah yang mengepul, mustahil untuk melihat wajahnya dengan jelas. Yang terlihat hanyalah sosok manusia berwarna darah yang samar-samar terbakar dan mengeluarkan uap. Ini. Petik 2. Zhou Lei dan Liu Huiying saling memandang pada saat yang sama, berpikir, transformasi darah terbakar. Hati-hati. Transformasi darah terbakar akan menyebabkan kerusakan permanen dan tak tergantikan pada vampir. Namun, itu juga bisa memberi mereka kemampuan destruktif yang kuat untuk sementara waktu, Zhou Lei menjelaskan kepada para pemain dengan suara rendah. Retak-retak, retak. Mengandalkan dorongan kekuatan dari transformasi darah terbakar, Daize mencoba mengangkat kaki kanannya. Segel yang tak terhitung jumlahnya yang melilit kaki Daize ditarik hingga batasnya. Retak, retak, retak,
retak. Daya tahan segelnya sudah mencapai batasnya. Setiap segelnya rusak. Agresivitas terbesar Daize kini terfokus pada Fang Heng. Fang Heng berdiri di tempatnya dan menatap makhluk merah darah di depannya. Alisnya berkerut erat. Keahlian khusus para vampir. Mengapa kedengarannya begitu menjijikkan? Fang Heng tidak ingin berubah menjadi penampilan menjijikkan Daize suatu hari nanti. Ia tidak ingin terlalu banyak menggunakan kemampuan vampir. Meningkatkan atribut dasarnya saja sudah cukup. Pergilah ke neraka, pemburu iblis. Daize, yang seluruh tubuhnya terbakar dengan darah merah, melangkah ke arah Fang Heng. Fang Heng, hati-hati, teriak Chen Xiang, ledakan. Begitu dia mengatakan itu, sisi jalan di depan Fang Heng tiba-tiba terbuka. Bayangan besar keluar dari tembok yang rusak. Itu adalah bentuk tiran. Setelah menerobos tembok, sang tiran menggunakan bahunya untuk memukul Daize. Bang! Daize yang saat itu sedang dalam kondisi darah terbakar terlempar akibat benturan mendadak tersebut. Ledakan! Ledakan! Sang tiran mengangkat tinjunya dan mulai memukuli Daize. Di balik lorong, Zhou Lei terkejut dengan pemandangan itu. Seorang tiran, Fang Heng benar-benar bisa mengendalikan tiran untuk bertarung. Mata Wu Xingwen juga berkilat kaget. Dia telah membaca laporan Fang Heng, dan laporan itu berisi beberapa penjelasan mengenai kemampuan Fang Heng untuk mengendalikan bentuk-bentuk tiran. Tim analisis federasi percaya bahwa itu adalah kemampuan khusus yang hanya dapat digunakan Fang Heng dalam keadaan yang sangat khusus dan tidak dapat digunakan untuk jangka waktu yang lama. Tetapi pemandangan di depannya memberitahu Wu Xingwen bahwa Fang Heng dapat sepenuhnya mengendalikan bentuk tiran. Apakah kemampuannya telah berkembang lagi? Wu Xingwen bertanya-tanya. Wujud tiran mendapatkan bonus atribut tambahan sebesar 50% dari Fang Heng. Dari segi atribut, wujud ini lebih kuat daripada tiran biasa. Meski begitu, kekuatan wujud tiran ini sedikit lebih rendah daripada Daize dalam wujud darah terbakar. Keduanya saling bergulat dan terus-menerus mengayunkan tinjunya untuk menyerang satu sama lain dengan ganas. Itu adalah satu tinju untuk satu tinju. Suara benturan tinju terdengar jelas di lorong itu. Bekas luka bakar dan berdarah tertinggal di tubuh sang tiran saat ia terus mundur. Pikirkanlah cara untuk membantunya. Para pemain yang hadir memiliki penglihatan yang jauh lebih baik daripada orang biasa. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa atribut kekuatan tiran yang dikendalikan Fang Heng jauh melampaui bentuk tiran biasa. Akan tetapi, masih sedikit kalah dari Daize yang berada dalam kondisi transformasi darah terbakar. Tubuh Daize diselimuti kabut darah. Begitu menyentuh kabut darah yang mendidih itu, wujud Tyrant itu akan terluka parah. Zhou Lei, bantu aku. Oke. Petik 2. Liu Huiying menundukkan kepalanya, mengobrak-abrik ranselnya, dan mulai membentuk formasi penyegelan untuk menyegel vampir itu di tempat. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, beberapa suara berat terdengar. Zhou Lei, yang menundukkan kepalanya dan hendak berkoordinasi dengan Liu Huiying untuk mengatur formasi, terkejut sesaat. Ia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah depan lorong. Beberapa lubang lagi telah terbuka di dinding lorong itu. Totalnya ada 8 bentuk tiran yang keluar dari lubang-lubang di dinding. Saat berhadapan satu lawan satu dengan Daize yang berada dalam wujud darah terbakar, wujud tiran berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Namun saat ini, total 9 bentuk tiran telah mengepung Daize. Dentuman, dentuman, Daize dikepung di tengah dan terus-menerus diserang oleh berbagai bentuk tiran seperti karung pasir. 385, tongkat roh vampir. Dalam bagian itu, para pemain terdiam sejenak. Zhou Lei menelan ludahnya dan menatap Fang Heng dengan hati-hati. Begitu banyak tiran, Fang Heng bisa mengendalikan begitu banyak dari mereka sekaligus. Mengingat peran penting Fang Heng dalam membawa operasi ke tahap ini, Zhou Lei merasa penilaiannya terhadap Fang Heng sudah sangat tinggi. Namun, ia tidak menyangka bahwa ia masih meremehkan kekuatan Fang Heng. Aku lupa menyebutkan bahwa aku punya banyak teman. Fang Heng tertawa kecil dan merasa cukup puas dengan dirinya sendiri. Dibandingkan harus turun tangan langsung untuk bertempur, ia lebih suka memanggil bawahannya untuk maju dan mengeroyok musuh. Cara ini aman dan efisien. Liu Huiying segera bereaksi dan memanggil Zhou Lei yang masih linglung. Lanjutkan, Zhou Lei, cepat bantu aku memasang segelnya. Zhou Lei tersadar kembali. Ia terus berkonsentrasi,
menundukkan kepala untuk membantu Liu Huiying memasang susunan sihir. Menyadari bahwa susunan sihir yang awalnya disiapkan telah diubah, Zhou Lei mengeluarkan seruan pelan. Ia mendongak menatap Liu Huiying dan langsung mengerti. Kilatan kegembiraan melintas di matanya. Ia menutup mulut dan fokus menyiapkan susunan sihir. Sementara itu, 10 wujud tiran mengepung Dai Ze, yang berada dalam kondisi darah terbakar, dan memukulinya selama lebih dari 10 menit. Saat kondisi darah terbakar berada pada level maksimum, hanya mendekati Dai Ze saja akan mengakibatkan kerusakan, belum lagi menggunakan tinju untuk menyerangnya dalam pertarungan jarak dekat. Tinju para Tyrant telah terbakar hingga berlumuran darah oleh kabut darah. Namun, bentuk Tyrant juga memiliki kemampuan penyembuhan diri yang super kuat, jadi mereka punya keuntungan besar dalam hal HP. Kabut berdarah yang membara perlahan-lahan menjadi ilusi, dan tubuh Dai Ze yang diselimuti kabut berdarah mulai bergoyang sedikit. Transformasi darah terbakar membutuhkan konsumsi energi yang sangat tinggi, dan Dai Ze secara bertahap tidak dapat bertahan. Bang! Sosok berdarah itu meledak. Fang Heng sedikit tertegun. Penghancuran diri. Ledakan darah. Tidak, tunggu. Darah yang berceceran di mana-mana tidak menimbulkan kerusakan apapun. Detik berikutnya, darah berubah menjadi gumpalan padat kelelawar berwarna darah di udara. Fang Heng mengangkat alisnya. Apa-apaan? Petik 2. Kelelawar berwarna darah itu berhamburan ke segala arah. Tiran yang paling dekat dengan mereka melayangkan pukulan ke arahnya. Bang! Kelelawar berwarna darah itu langsung hancur menjadi genangan darah. Kau ingin lari sekarang, Pak Tua? Zhou Lei mendengus pelan, dia sudah lama bersiap. Liu Huiying menyelesaikan gambar susunan sihir di saat-saat terakhir. Ia menyatukan kedua telapak tangannya dan meletakkannya di tengah susunan sihir yang baru saja dipasang, menuangkan kekuatan mental ke dalamnya. Susunan sihir itu langsung memicu cahaya keemasan yang dengan cepat menyebar ke depan sepanjang lantai, membentuk penghalang emas gelap yang bening di depan lorong tersebut. Penghalang itu benar-benar menutup jalan itu. Pekik. Kelelawar berwarna darah yang melarikan diri ke segala arah menabrak penghalang, langsung meledak menjadi awan kabut darah. Cepat, habisi mereka sekarang, teriak Zhou Lei. Gunakan peluru perak. Ketika para pemain dan Wu Xingwen mendengar hal itu, mereka semua beralih ke revolver khusus mereka yang diisi dengan peluru perak, membidik kelelawar darah di udara dan menembak. Peluru perak itu diukir dengan pola-pola magis yang menyasar vampir. Peluru itu sangat efektif melawan vampir. Selama peluru itu mengenai kelelawar, mereka akan menguap dan terbakar menjadi abu. Dalam sekejap, semua kelelawar berwarna darah yang tersisa di lorong itu dibantai habis. Setelah itu, kelelawar berwarna darah terakhir mendarat di tanah. Darah yang tertinggal di tanah membeku lagi dan berubah menjadi mayat Dai Ze. Petunjuk, tim Anda telah membunuh karakter spesial di dunia vampir, Dai Ze. Total kontribusi telah ditentukan. Anda telah mendapatkan item spesial, kristal darah Dai Ze, 278 poin bertahan hidup, dan kristal evolusi tingkat 2. Fang Heng menemukan permata merah di ranselnya. Barang, kristal darah Dai Ze. Deskripsi, kristal darah markis vampir, Dai Ze. Kamu bisa menukarnya dengan poin reputasi asosiasi pemburu iblis setelah memasuki dunia vampir. Kamu juga bisa mencoba cara lain untuk menggunakannya. Deskripsi khusus dipicu oleh skill vampir level rendah level 7, cobalah energi kristal darah, dan ada peluang untuk menembus batas atas garis keturunan. Tingkat keberhasilan bergantung pada kristal darah. Saat ini, level garis keturunan belum ditingkatkan ke level 15. Pemain tidak dapat menggunakan kemampuan ini. Deskripsi khusus dipicu oleh skill okultisme dasar level 11, kristal vampir memiliki energi kehidupan yang relatif tinggi. Kristal ini dapat digunakan sebagai material tingkat lanjut dalam alkimia, ilmu ramuan, okultisme, dan sebagainya. Oh, Fang Heng melihat deskripsi kristal itu, dan matanya berbinar. Melampaui batas atas garis keturunan. Apakah ini berarti kemampuan vampir tingkat rendah bisa ditingkatkan ke tingkat menengah? Fang Heng membuka deskripsi skill garis keturunan vampir tingkat rendah. Dijelaskan bahwa skill tersebut dapat ditingkatkan dengan cara tertentu. Aku akan menyimpannya untuk saat garis keturunan vampir mencapai level 15. Pekik, pekik, pekik. Beberapa liker yang selamat di lorong mencium bau darah dan menerkam mayat vampir menyedihkan di tanah. Petunjuk, likermu telah menyerap kekuatan darah.
Kamu telah memperoleh 124 poin pengalaman garis keturunan vampir tingkat rendah. Petunjuk, penjilatmu. Petik 2. Jantung Fang Heng berdebar kencang. Poin pengalamannya sungguh tinggi. Sejak mereka mempelajari skill Vampire Bloodline, para klon zombie juga mewarisi skill menggerogoti. Mayat vampir tingkat tinggi sangat menarik bagi mereka. Dalam sekejap mata, para liker melahap mayat Daize. Petunjuk, skill garis keturunan vampir level rendah Anda telah ditingkatkan ke level 11. Level garis keturunan vampir telah meningkat sebanyak 4 level. Tampaknya energi yang terkandung dalam darah markis vampir sangat tinggi. Setelah menyerap darah tersebut, level skillnya meningkat pesat. Fang Heng berpikir dalam hati, apa itu? Di bawah sisa mayat, ada tongkat kayu. Oh, itu tongkat yang selalu dipegang vampir tua itu. Entah mengapa, Fang Heng merasakan keinginan kuat untuk memiliki tongkat itu dari lubuk hatinya. Fang Heng merasa ada yang tidak beres. Ia perlahan melangkah maju, berjongkok, dan mengulurkan tangan untuk mengambil tongkat itu. Hati-hati. Petik 2. Jangan sentuh itu. Liu Huiying dan Zhou Lei menghentikannya hampir pada saat yang bersamaan. Fang Heng berbalik dan menatap mereka berdua dengan penuh tanya. Hah? Fang Heng? Ini senjata suci para vampir. Kalau kau menyentuhnya sembarangan, kau akan kena serangan baliknya. Senjata suci para vampir. Fang Heng menyipitkan matanya sedikit, merenung. Dari namanya, sepertinya cukup kuat. Aku juga punya garis keturunan vampir, jadi seharusnya aku tidak kena serangan balik, kan? Fang Heng terus meraih tongkat itu. Detik berikutnya, petunjuk permainan melintas dalam penglihatan Fang Heng. Petunjuk, autentikasi garis keturunan berhasil. Anda telah mendapatkan item tongkat roh vampir inferior. Barang, tongkat roh vampir inferior. Deskripsi, item spesial. Pengikat jiwa. Menempati slot ransel khusus. Tidak bisa dibuang. Pasti akan jatuh setelah mati. Deskripsi, salah satu dari 13 artefak suci para vampir yang dikabarkan memiliki kekuatan luar biasa. Efeknya aktif setelah dimasukkan ke dalam ransel. Meningkatkan kelincahan dasar sebesar 1, kekuatan dasar sebesar 1, vitalitas dasar sebesar 1, dan afinitas darah sebesar 3. Deskripsi, keterampilan diam tambahan. Deskripsi, menguras kekuatan mental, menyebabkan semua makhluk hidup dalam jangkauan tidak dapat menggunakan skill, berbicara, atau menggunakan ransel mereka. Kondisi ini membutuhkan gerakan merapal mantra dan konsumsi kekuatan mental secara terus-menerus. Durasi maksimum adalah 5 detik. Waktu pendinginan, 3 jam konsumsi skill, jangkauan efek skill, durasi maksimum skill, dan waktu pendinginan terkait dengan level Vampire Bloodline. Deskripsi, 13 artefak suci diduga berisi rahasia terbesar para vampir. Efek tambahan dapat diperoleh dengan mendapatkan lebih banyak senjata suci para vampir. Deskripsi, atur efek tingkatan berikutnya 3 senjata suci, atribut dasar pemain akan ditingkatkan sebesar 2 poin. Deskripsi, tongkat roh ini ditandai dengan angka 2 yang samar. Setiap kiamat vampir akan memiliki 13 artefak suci vampir yang sesuai. Setelah mengumpulkan 5 tongkat roh vampir inferior, mereka dapat disintesis menjadi tongkat roh vampir elit melalui ritual vampir. Deskripsi tambahan, tongkat roh vampir elit memiliki efek yang lebih kuat. Jika sintesis berhasil, semua tongkat roh vampir yang lebih rendah akan kehilangan efeknya. Selanjutnya bab 386, persediaan.